Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang remaja tewas akibat sepeda motornya bersenggolan dengan mobil yang akan disalipnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan SMA Seeker untuk menampung siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri. Kali ini kami ajak Anda menikmati wisata irigasi buatan di daerah terpencil Tanggamus yang pemandangannya masih alami. Seorang remaja tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya bersenggolan dengan mobil minibus di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Bandar Kagungan, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Kamis siang. Korban yang tidak mengenakan helm menderita luka berat di kepala. Korban bernama Iqbal Hidayatullah, umur 17 tahun, warga Lampung Utara. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan sedang melaju ke arah yang sama dari Kota Bumi menuju Lampung Tengah. Penyebab kecelakaan diduga akibat motor korban bersenggolan dengan mobil yang akan disalipnya. Mobil yang terlibat kecelakaan dengan motor korban langsung kabur. Mobil rasetnya arah sana. Dari Bandar Lampung? Bandar Lampung apa? Dari Kota Bumi. Mau ke Bandar Lampung. Mobil ini, motor ini? Motor ini juga, tapi motor ini kebut. Gitu. Nyalip. Nggak salip mental. Iya. Ya, nyenggol mobil gitu. Nyenggol mobil? Iya, mental dia. Oh, dia menyenggol mobil itu? Iya. Dia mental ke kiri? Informasi anak sekolah apa gimana, Bang? Masih anak sekolah sih, di handphonenya itu ada identitas. Di ininya? Iya, di HP. Jam berapa? Jam barusan ini? Jam berapa? Barusan, 30 menit lah tadi diangkat. Bawa mobil pribadi orang lewat, diantar ya. Warga sempat membawa korban ke rumah sakit sebelum polisi datang, namun nyawa korban tidak tertolong. Motor korban yang ringsek kemudian disita polisi sebagai barang bukti. Identitas pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan dengan motor korban masih diselidiki polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mas Fajar, ini ada laka ini Mas Fajar. Tabrakan truk dan tronton terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Moro-Moro, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Kamis siang. Truk tanpa muatan ringsek dan terguling di tengah jalan, sedangkan tronton ringsek di bagian depan. Dalam kecelakaan tersebut, kondektur menderita luka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara untuk pengemudi, kedua mobil selamat dan menderita luka ringan. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas sebab jalan terhalang truk yang terguling. Kemacetan terurai setelah truk berhasil disingkirkan dengan cara ditarik truk lain. Menurut warga, tabrakan terjadi saat truk tanpa muatan sedang melaju dari Tulang Bawang menuju Mesuji dan tronton melaju dari arah sebaliknya. Penyebab kecelakaan diduga akibat salah satu truk gagal menyalip akibat pengemudinya kurang matang mempertimbangkan kedatangan kendaraan dari lawan arah yang sudah terlalu dekat. Mobil dari mana arah masih Pak? Mobil yang arah dari Tulang Bawang menuju arah ke Palembang. Itu kronologi terjadi kecelakaan tadi seperti apa? Bukan dengan istilahnya orang jualan atau yang lewat, mobil kondisi arah dari Tulang Bawang ke Palembang ini gagal menyalip. Mau menyalip ke pergok Pak? Akhirnya pergok dengan isu pop. Yang itu ada ke Tulang Bawang. Ada korban jiwa nggak Pak tadi? Kalau korban jiwa luka-luka. Luka-luka ya. Dari pihak mana Pak? Yang luka-luka dari pihak Poldesanya. Poldesa ya. Karena itu malang di tengah jalan, akhirnya
agak dipinggirin baru Bisa lancar kembali. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Korban luka kini dirawat di rumah sakit di Simpang Pematang, Mesuji. Lalu untuk kedua mobil kemudian ditahan di Mapolres Mesuji untuk kepentingan penyidikan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pencarian seorang wisatawan yang hilang tenggelam akibat terseret ombak pantai Labuhan Jukung, Krui, Kabupaten Pesisir Barat terus dilakukan oleh petugas gabungan. Pencarian melibatkan petugas BPBD, Polair, Basarnas, dan nelayan. Pada pencarian hari kedua belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu ke arah tengah laut dan sebagian lagi menyisir pantai dari darat. Pencarian ke arah laut sudah sejauh belasan kilometer hingga menuju Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat. Suparman alias Aliman tidak terselamatkan ataupun terseret arus. Sampai saat ini masih dilakukan upaya pencarian yang dilakukan dari tim di Polair dari Polda bergabung dengan Satpol Air dari Polres Pesisir Barat, begitu juga dari BPD tetap masih melakukan upaya pencarian terhadap korban yang terseret arus. Korban bernama Adli Suparman, warga Talang Buyut, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Menurut saksi, kejadian berawal saat korban sedang berusaha menolong anaknya yang terseret ombak saat berenang di pantai. Anak korban selamat, namun korban hilang tenggelam terbawa ombak. Ibunya, anaknya, bapaknya. Yang diselamatin itu siapa aja? Ibunya. Anaknya tadi? Anaknya ini. Masih siapa namanya? Silma. Jadi sebarang ngangkatnya. Iya. Duluan ibu dulu yang ngangkat. Duluan ibu. Ibu yang selamat juga. Tapi kondisi masih sehat nggak ya? Masih bisa sehat, masih bisa jalan. Seret juga nggak ibu? Seret ya? Seret juga? Iya. Tiga-tiganya ya? Selama pencarian, cuaca di pantai Labuan, namun pencarian terkendala oleh ombak tinggi. Operasi pencarian korban akan digelar selama. Rosandi melaporkan dari. Masuk depan masuk. Jalan dong. Ayo. Rekrutan anggota komunitas gay atau pria pecinta sesama yang dibongkar Polda Lampung membuat geram wali kota. Hal tersebut karena pelaku utamanya merupakan Lampung dan diperkirakan sudah banyak warga yang jadi. Pada Kamis siang, wali kota menyatakan peraturan daerah atau Perda dalam penanganan kasus LGBT dan instansi terkait. Perda tersebut dirancang untuk mengatur dan menjaga nilai-nilai sosial dan moral di masyarakat. Untuk mencegah kelompok LGBT kian masif, wali kota telah menginstruksikan camat, lurah hingga ketua RT untuk meningkatkan pengawasan aktivitas warganya, khususnya di komplek Indekos. Ini sudah tegaskan kepada seluruh RT, lingkungan, linmas, lurah, camat, babinsa, babin kapitmas. Siapapun yang hadir di sini, Kota Bandar Lampung harus dicek. Dan kalau ada pertemuan-pertemuan itu harus bertata belakang. Dan harapan kita menghilangkan LGBT yang luar biasa sekarang ini lagi santernya. Kalau ada tanda kutip yang mencurigakan, lapor ke kita, lapor ke RT, lapor ke lingkungan, lapor babinsa, babin kaptipmas, supaya kita semua bisa menangani semua yang ada di sini. Kalau kita ada laporan dari RT dan juga kita sudah bekerja sama dengan Kapolresta Kota Bandar Lampung dan kita akan monitoring. Ini sebentar lagi kita akan monitoring cleaning ke semuanya lingkungan yang ada di Bandar Lampung. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Lampung membongkar perekrutan anggota gay melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, 3 orang ditangkap. Mereka adalah 1 sebagai tersangka utama yang merekrut anggota gay dan 2 lainnya adalah anggota. Tersangka membuat grup di media sosial untuk menyebarkan video porno adegan LGBT supaya para anggotanya ikut bergabung berperilaku LGBT. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.